Shalom, Rock Riverside. Saudara, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari surat Paulus yang ditujukan pada jemaat di Filipi. Pagi ini kita akan bahas Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan 30. Saya akan bagikan pada saudara 3 poin yang perlu kita perhatikan di Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30 ini. Poin yang pertama yaitu berbicara tentang hubungan antara Paulus dan Timotius. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang teladan yang diberikan pada Timotius yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini ketika menghadapi masa-masa yang sukar. Dan yang terakhir kita akan melihat peran daripada Epafroditus. Langsung aja saudara, terlebih dahulu supaya lebih jelas kita baca Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalan perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Jadi bagaimana hubungan Paulus dan Timotius itu? Paulus dan Timotius itu adalah rekan seperjuangan. Mereka di sini berjuang dalam pelayanan Tuhan. Bagaimana mereka itu membangun jemaat, diantaranya jemaat di Tesalonika, Korintus, dan juga di Filipi. Dan mereka juga berjuang bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang timbul. Ya, tentunya tantangan yang timbul dari orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana mereka ya mengalami penindasan, ya penganiayaan, kira-kira begitu. Paulus dan Timotius itu bersama-sama menghadapi tantangan itu. Lalu kemudian juga mereka rekan seperjuangan dalam membangun kepemimpinan di jemaat-jemaat yang dia bangun itu. Kalau saya perhatikan surat Paulus pada Timotius, itu kan berbicara tentang kriteria-kriteria jadi seorang pemimpin. Jadi hubungannya yang pertama, mereka berdua ini adalah rekan seperjuangan. Lalu kemudian Paulus ini juga sering menyebut Timotius itu sebagai anakku yang terkasih. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Paulus itu memiliki peran sebagai ayah rohani bagi Timotius. Nah, saudara, siapakah yang menjadi rekan seperjuangan atau menjadi ayah dan anak rohani dalam kehidupan saudara saat ini? Nah, tentunya saudara akan lebih indah, akan lebih bagus ya. Kalau rekan seperjuangan kita itu, kalau saudara sudah menikah, ya istri atau suami saudara, kan gitu kan. Kalau saudara punya anak, ya anak-anak jasmani saudara bisa menjadi juga anak rohani saudara. Nah itu akan lebih indah saudara. Saudara, para pemimpin di tempat ini kita tahu ya, Pak Chandra, kita lihat seluruh keluarganya melayani Tuhan, kan begitu kan. Lalu kemudian kita lihat Pastor Antoni, Pak Antoni, meskipun anak-anaknya kecil, tapi ya
dia mendidik anaknya untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya menyaksikan pada waktu Anthony khotbah ya, anaknya itu mendoakan dia. Ya itu sesuatu yang indah. Ya, kalau kita bisa membawa ya seluruh keluarga kita itu terlibat di dalam melayani Tuhan, menjadi rekan seperjuangan kita. Ya, baru juga di komunitas Komsel kita, ya. Sangat indah sekali kalau ya gembala Komsel ya dengan anggotanya. Kalau saya boleh berikan gambaran, Paulus dan Timotius itu kalau hidup di zaman sekarang ya kayak gembala Komsel sama calon gembala Komsel tuh kan. Bangun Komsel baru ya di tempat mana ya, di tempat mana kan, kira-kira kurang lebih seperti itu, Saudara. Nah, sungguh indah kalau ya satu keluarga kita terlibat. Saya masih ingat Saudara ketika awal ya saya dipercaya sebagai gembala Komsel, anak saya masih kecil itu ya. Kira-kira ya masih di bawah 5 tahun lah. Lalu kemudian saya libatkan untuk ya sama-sama Komsel ya dengan istri saya. Memang namanya anak-anak itu Saudara ya enggak mudah kan gitu ya. Apalagi masa-masa aktifnya gitu kan. Lari sana, lari sini ya. Ya itu tantangan bagi orang tua. Tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil ya nantinya besarnya juga susah. Nah, saya ingat Saudara pada waktu itu ada satu keluarga hadir, suami, istri, dan juga anak-anak mereka, ada 2 anak. Suaminya ini dia sudah percaya Tuhan Yesus, tapi istrinya belum. Ya, istrinya masih belum percaya. Anaknya ini 2 orang anaknya itu dia dua-duanya sakit. Dia didiagnosis sakit hernia mereka berdua. Saudara. Lalu kemudian saya ajak seluruh anggota Komsel, ayo kita sama-sama doakan kedua anak ini. Saya ingat persis pada waktu itu ya. Saya percaya ya Roh Kudus yang bekerja ya. Anak saya yang kecil itu yang di bawah 5 tahun itu. Dia itu tiba-tiba bisa berdiri pada waktu kita berdoa. Lalu dia bisa mengarahkan tangan ya kedua anak yang sakit ini Saudara. Ya itu pekerjaan daripada Roh Kudus saya rasa ya. Lalu singkat cerita beberapa waktu kemudian keluarga ini datang lagi ke Komsel dan ibunya itu bersaksi. Dia bersaksi bahwa dia mengalami mujizat Tuhan. Kedua anaknya itu disembuhkan Saudara. Dan itu membuat ibu ini imannya bangkit. Ya, dia berani mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Meskipun dia harus diusir dari keluarganya. Dia harus dibuang daripada keluarganya. Nah itu Saudara, alangkah indahnya kalau kita memiliki rekan seperjuangan. Yang pertama di keluarga kita, lalu kemudian juga di komunitas Komsel ya. Di tempat mana kita ditempatkan. Paulus dan Timotius kira-kira hubungannya itu seperti itu Saudara. Paulus menjadikan Timotius sebagai rekan seperjuangan selain Epafroditus. Ya nanti kita bahas di belakang. Tapi untuk Timotius ini Paulus menganggap dia sebagai anak rohaninya. Nah sekarang kita akan belajar apa teladan dari Timotius yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Di mana kita tahu firman Tuhan juga mengatakan kan. Bahwa hari-hari terakhir itu akan ada masa-masa yang sukar. Kok akan mendengar deru perang, kan gitu kan? Kelaparan di mana-mana. Ya, gempa bumi kan gitu. Kalau Saudara baca berita medsos kan selalu kita ya dengar di situ Indonesia gelap. Kan gitu kan? Tapi saya kemarin dikirimin video singkat tuh ya Pak Presiden kita berkata, meskipun banyak orang berkata Indonesia gelap, tapi saya setiap bangun pagi melihat langit yang cerah di Indonesia. Ya, kan seperti itu Saudara ya. Nah, orang yang benar, orang percaya itu tidak akan berjalan di kegelapan. Mazmur 119. Mazmur 119 itu ada yang mengatakan penulisnya Daud.
Tapi ada juga yang mengatakan penulisnya Esra. Yang benar yang mana Pak? Besok kalau ketemu Daud sama Esra, tanya sendiri saudara ya. Ya, saya tidak akan fokus di situ. Tapi pemazmur ini mengatakan begini, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita ini berbicara apa saudara? Pelita ini kan berbicara cahaya kecil ya, yang bisa menuntun langkah demi langkah kehidupan kita. Kalau saudara malam hari tiba-tiba listrik mati, lampu gelap, bangun, mau ke kamar mandi, kan bingung saudara, tidak bisa lihat. Apa yang saudara cari? Senter kan? Nah, maka senter itu akan menuntun langkah-langkah kita supaya langkah kita tidak tersandung. Nah, firman Tuhan ini saudara, kalau kita tinggal di dalam firman, firman itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka langkah demi langkah, setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil, firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita. Itu perkataan dari pemazmur. Lalu terang bagi jalanku, kata pemazmur ini. Artinya apa? Firman Tuhan itu tidak hanya menuntun kita langkah demi langkah untuk mengambil keputusan di saat-saat masa yang sukar, di saat masa yang gelap. Tetapi firman Tuhan itu juga memberikan visi jauh ke depan. Dia akan mengungkapkan siapa diri kita. Untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Dan arahnya kita mau kemana. Jelas saudara. Destiny kita sudah ditentukan bahwa pada waktunya nanti kita akan memerintah bersama dengan Sang Raja. Nah ini yang akan memberikan pengharapan, kekuatan bagi kita untuk melangkah menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita, saudara. Nah, kembali ke kisah Timotius tadi. Teladan apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Timotius ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar itu? Yang pertama, Timotius ini dia punya kemampuan untuk mengatasi rasa takut dan keraguan. Lalu yang kedua, Timotius itu kesetiaannya itu teruji, saudara. Dia seorang yang setia. Dan yang ketiga, Timotius itu punya orientasi hati yang melahirkan gaya hidup untuk tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Kita akan mulai satu persatu, saudara ya. Pertama, kemampuan mengatasi rasa takut dan keraguan. Saudara, Paulus berkata kepada Timotius dalam surat 2 Timotius pasal pertama ayat 7 ke 8, bunyinya demikian. Sebab Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang penuh kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Tuhan. Saya melihat wajah-wajah saudara terlalu bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi supaya rileks saudara ya. Kalau saudara tegang, saya juga ikut tegang di sini saya kan. Katakan pada kanan kiri saudara, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita kan sudah tahu ya latar belakang bagaimana Paulus ini menulis surat pada Filipi, jemaat di Filipi. Dia kan ada di penjara, saudara ya. Dia ada di penjara dan ada dua golongan orang percaya yang mempunyai pemikiran berbeda tentang keberadaan Paulus di penjara. Nah, supaya lebih jelas ya, kita baca dulu ya. Di dalam Filipi pasal pertama ayatnya yang ke-15 sampai 18. Dikatakan demikian. Kalau multimedia bisa bantu, terima kasih sudah ya, karena ini tidak ada di slide nih ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka ini tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain,
golongan orang percaya yang lain ini ya. Karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka itu memperberat bebanku dalam penjara. Apa maksudnya ini? Paulus berkata, mereka ini memperberat bebanku dalam penjara. Namun saudara perhatikan respon Paulus ini. Paulus berkata begini, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus itu diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi pada saat Paulus itu ada di penjara, itu ada dua golongan orang, saudara. Yang pertama, itu adalah golongan yang dimana mereka percaya Paulus di penjara itu karena Injil, karena dia memberitakan Tuhan. Nah, diantaranya adalah Timotius dan Epafroditus ini. Tapi ada orang-orang, ya orang percaya nih, sama memberitakan Injil juga. Tapi mungkin ini masuk golongan yang Matius ke-7 tadi. Ya, bahwa akan ada orang yang berkata, aku telah membuat mujizat demi namamu. Ya, aku telah mengusir setan demi namamu. Tapi jawaban Tuhan, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Karena aku tidak mengenal engkau. Nah, golongan orang yang dengki iri pada Paulus ini, dia menyebarkan berita hoax. Dia berkata, oh Paulus itu di penjara bukan karena Injil. Ini menurut penafsir saudara ya, yang saya dengar. Bukan karena berita Injil, tapi karena kesalahan dewek. Kira-kira seperti itu. Ya, sehingga Paulus itu ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara berada di posisinya Timotius yang mendengar tentang hal ini. Saudara bandingkan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Lari. Ya, wah gawat ini, guruku ditangkap, lari dia. Dia meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Timotius dia oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus, dia punya kemampuan untuk mengatasi keraguan dan rasa takut di saat dia menghadapi masa-masa yang sukar. Nah, hal ini saudara, ya kita harus teladani dalam kehidupan Timotius. Ya, jadi dia mampu untuk mengatasi keraguan. Ini kan beritanya hoax kan kemana-mana. Saudara kan dengar berita-berita ya yang bukan dari Tuhan kan gitu. Oleh sebab itu perlu setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Kita perlu waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya iman bertumbuh. Sehingga seperti Timotius, dia tidak ragu, tidak takut untuk tetap bersama dengan Paulus. Meskipun Paulus berada di dalam penjara. Nah, itulah sebabnya saudara, kenapa Paulus memuji Timotius. Ya, poin yang kedua yang kita bisa teladani di sini. Filipi pasal 2 ayat 22. Paulus berkata begini. Kamu tahu bahwa kesetiaan siapa? Timotius. Telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Katakan pada kanan kiri saudara. Bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Ya. Kalau kita menyembah Sang Raja yang penuh dengan kasih setia, harusnya kita pun akan menjadi orang-orang yang setia. Sebab siapa yang kita sembah, kita akan menjadi seperti orang yang kita sembah. Saudara, ya. Sebelum masuk ke poin yang ketiga. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pengusaha. Pada waktu dia sukses, pada waktu dia berhasil, banyak orang yang mengikuti dia. Nyari dia gitu kan. Tapi pada waktu
dia bangkrut, jatuh. Lari semua, saudara. Ya, lari. Kenapa? Takut, saudara ya. Takut dimintain tolong, kan begitu kan? Ya itulah manusia. Dia berkata begini, ketika saya sudah tidak berada di dalam terang yang menyinari saya, maka bayangan saya pun meninggalkan saya. Bayangan yang selalu setia, ini kalau saya kena sinari kan ada bayangan nih saudara. Yang ngikutin saya kan, kemanapun saya pergi kan ada bayangan. Tapi pada waktu gelap, bayangannya pun lari saudara. Tapi Timotius tidak seperti itu. Timotius tidak meninggalkan Paulus. Makanya Paulus memuji dia. Kesetiaannya telah teruji. Saudara, ke depan nanti kita akan mendapatkan ujian tentang hal ini. Kiranya nanti Tuhan melihat bagaimana kita pun juga tetap setia untuk melayani dia. Sekarang saya masuk poin yang ketiga. Timotius ini saudara, yang patut kita teladani adalah bagaimana dia ini memiliki orientasi hati yang melahirkan gaya hidup, cara hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi juga memikirkan orang lain. Filipi 2 ayat 19-21, Paulus berkata demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semua itu mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kenapa Paulus tidak menyebutkan bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan Kristus Yesus? Kalau seseorang mencari kepentingan Kristus Yesus, maka secara otomatis dia akan memikirkan kepentingan orang lain. Kata mencari di sini saudara, dalam bahasa aslinya itu pengertiannya adalah memiliki orientasi hati sehingga melahirkan gaya hidup, cara hidup yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara, seseorang melayani itu kan belum tentu tujuannya untuk membangun kerajaan Tuhan. Tapi bisa juga kita terlibat melayani, tapi sesungguhnya kita mau membangun kerajaan diri kita sendiri. Membangun reputasi kita sendiri. Nah inilah mari kita sama-sama koreksi diri. Apa tujuan kita melayani Tuhan itu, saudara? Nah sekarang saya tanya pada saudara, berapa banyak saudara di tempat ini yang rutin tiap hari baca renungan King Sword? Hanya beberapa tangan yang diangkat. Katakan pada kanan kiri saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi saudara, kalau saudara baca renungan King Sword ya, di awal bulan saudara akan menemukan tulisan ini. Ya, dalam King Sword itu ditulis begini saudara ya, di awal bulan itu. Tema renungan bulan April 2025 itu adalah practicing humility. Hal kerendahan hati bukan sekedar sikap, melainkan merupakan gaya hidup yang harus kita jalani setiap hari. Kerendahan hati nyata dalam cara kita itu memperlakukan orang lain. Kalau kita menyembah Yesus, kita tahu dia adalah raja yang rendah hati. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tentunya kita pun juga akan menjadi orang yang rendah hati. Gaya hidupnya yang selalu akan memikirkan orang lain. Kerendahan hati itu menunjukkan siapa yang bertahta dalam kehidupan kita. Jadi kalau yang bertahta dalam kehidupan kita adalah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan yang adalah rendah hati, maka gaya hidup kita akan otomatis juga rendah hati. Saudara ya.
Nah, Paulus mengajar agar kita itu tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan sesama. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-8 tertulis demikian perkataan Paulus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita menggantikan posisi kita, saudara. Saudara, 5 hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung. Hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi dia kan tidak mati selamanya. Minggu depan kita akan merayakan kebangkitannya. Dan minggu ini sebagian besar orang percaya merayakan Minggu Palma. Hari di mana Tuhan Yesus itu naik keledai masuk ke Yerusalem. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang berteriak kepada dia. Hosana. Hosana itu artinya kan selamatkan kami, ya Tuhan. Kita punya raja yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia rela mengosongkan dirinya turun untuk menyelamatkan umatnya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik keledai. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Lalu kemudian sebagian orang banyak dia menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, saudara melihat Yesus itu sebagai siapa di dalam kehidupan saudara? Apakah seperti orang banyak, hanya sebagai nabi? Atau sebagai Tuhan, sebagai Raja yang mutlak bertahta di dalam kehidupan kita? Itu akan menentukan cara hidup, gaya hidup kita. Saudara, kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja Tuhan mutlak di dalam kehidupan kita, kita menyembah hanya Dia di dalam kehidupan kita, maka seharusnya cara hidup kita, gaya hidup kita rendah hati, saudara. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Seperti sang raja yang kita sembah. Tapi kalau kita itu masih punya berhala dalam kehidupan kita, yang juga kita sembah, cara hidup, gaya hidup kita, ya akan menjadi orang yang sombong. Yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Sekali lagi saudara, ini bukan hanya untuk saudara ya, buat saya juga. Karena firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan. Ya, saya memeriksa diri saya, Tuhan. Ya, tolong Tuhan, tuntun saya. Supaya apa? Ya betul-betul kita ya menjadikan Kristus itu sebagai Raja mutlak di dalam kehidupan kita. Wih, sekali lagi saya lihat muka-muka saudara memandang saya dengan penuh ya ketegangan begitu ya. Coba katakan pada kanan kiri saudara, siapa yang bertahta dalam hatimu? Ya, jangan tegang-tegang saudara ya. Saudara tegang, saya juga ikut tegang nanti ya. Oke, lanjut saudara ya. Gini loh,
Tesalonika ini, jemaat Tesalonika kan dibangun Paulus dan juga Timotius di situ kan. Paulus itu dia memuji jemaat Tesalonika. Kenapa dia memuji jemaat Tesalonika? Karena gini, firman Tuhan itu bergema di semua tempat. Karena apa? Karena tindakan iman mereka. Jadi ada tindakan iman yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga firman Tuhan itu bergema di semua tempat. Nah, tindakan imannya itu apa? Tindakan imannya itu adalah bagaimana mereka itu berhenti menyembah berhala dan berbalik pada Tuhan. Kita baca aja ya. 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu pada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, tadi di katekismus, saudara Albert kan mengajukan satu pertanyaan. Apakah Allah akan mengizinkan pemberontakan kita dan penyembahan berhala kita dan tidak menghukum kita? Jawabannya apa, saudara? Tidak. Saudara, ya. Itulah sebabnya kita perlu introspeksi. Ayo kita lihat, apa masih ada berhala dalam kehidupan kita? Ada 4 indikator kan? Saya yakin saudara kan sudah betul-betul paham ya tentang berhala ini. Karena ada 2 macam berhala. Berhala dalam, ya berhala hati dan berhala luar. Berhala dalam itu kan bicara tentang penerimaan pengakuan. Ya, lalu kemudian ada kuasa, kendali dan kenyamanan. Itu berhala dalam hati. Berhala luar dicari untuk memuaskan berhala dalam hati kan. Berhala luar itu apa aja? Ya, kita lihat ini 4 indikator ini. Yang pertama adalah apa yang kita takutkan hilang dalam kehidupan kita. Saudara tahu, yang ditakutkan Daud hilang dalam kehidupannya itu apa? Hanya satu, saudara. Itulah yang membuat kenapa Tuhan itu berkenan di hati Daud. Meskipun kesalahannya banyak, ya. Kenapa? Dia cuma minta satu aja, Daud. Kiranya janganlah rohmu itu meninggalkan aku. Apakah yang kita takutkan itu hanya satu? Roh Tuhan itu meninggalkan kita. Kita tidak takut jabatan kita hilang. Kita tidak takut karir kita hilang. Kita tidak takut harta kita hilang. Tapi kita hanya takut kalau roh Tuhan itu meninggalkan kita. Kalau hanya itu yang kita takutkan. Artinya kita betul-betul menjadikan sang raja itu bertahta sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tidak ada berhala dalam hidup kita. Itu indikator yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita banggakan? Trofi, ya tadi Pak Arifin ya di Suara Gembala. Penghargaan, kita banggakan. Dalam Yeremia pasal 9, firman Tuhan berkata begini. Hendaklah orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Hendaklah orang yang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Dan hendaklah jangan orang yang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena apa, saudara? Karena engkau memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Memahami dan mengenal aku, bahwa aku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan kita? Apakah hanya itu yang saudara banggakan? Hanya itu yang membuat saudara bermegah bangga? Karena memahami, mengenal pribadi Tuhan yang penuh dengan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Tadi saya dengar di
call to worship ya, atau katekismus. Video tadi ya. Paulus menganggap semua yang ada di bumi ini sebagai sampah. Itu indikator kedua. Yang ketiga, saudara. Untuk melihat masih ada berhala enggak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghabiskan uang kita. Ya, makanya perlu kita membuat laporan keuangan tiap bulan. Supaya kita tahu duit kita itu banyak keluar untuk apa. Kalau uang kita itu keluar lebih banyak untuk ngurusin mobil. Ya, berarti mobil itu sudah menjadi berhala. Itu, saudara ya. Tapi kalau uang kita pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, nah ya, kan firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu saudara bertanya, aduh Pak, berarti uangnya harus banyak masuk ke gereja. Bukan begitu maksud saya, saudara ya. Pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, loh kan banyak. Bagaimana kita harus memperhatikan orang tua kita. Bagaimana kita harus memperhatikan orang-orang yang lemah di sekeliling kita. Itu kan masuk dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir. Apa yang sering kita pikirkan saat kita sendiri? Apakah kita memikirkan perkara yang di atas? Atau kita memikirkan perkara yang di bawah? Waktu kita sedang sendiri. Apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi kembali tadi, ketika jemaat di Tesalonika, dia mengambil sikap untuk berhenti menyembah berhala dan berbalik melayani Tuhan. Maka firman Tuhan itu bergema ke semua tempat. Timotius ini, saudara, dia seorang yang hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Sehingga dia punya gaya hidup rendah hati yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Tapi mementingkan kepentingan orang lain. Kalau kita menyembah berhala, maka gaya hidup kita itu akan menjadi orang yang sombong, yang mementingkan diri kita sendiri. Saya ulangi, saudara, jadi 3 teladan yang bisa kita ambil dalam kehidupan Timotius. Pertama, dia mampu untuk mengatasi keraguan dan ketakutan di dalam kehidupannya ketika menghadapi masa yang sukar. Yang kedua, kesetiaannya sudah terbukti, teruji. Yang ketiga, gaya hidupnya, orientasi hatinya, itu melahirkan gaya hidup yang rendah hati, yang memikirkan kepentingan orang lain. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang ketiga, yang terakhir. Saudara kan sukacita kalau mendengar kata yang terakhir gitu, saudara ya. Taunya yang terakhir poinnya banyak masih, saudara ya. Ya. Yang terakhir ini kan tadi yang pertama kan bicara hubungan antara Paulus dan Timotius ya. Paulus dan Timotius adalah rekan seperjuangan, ayah dan anak rohani, kan gitu. Lalu yang kedua, teladan daripada Timotius di saat menghadapi masa yang sukar. Nah, yang ketiga ini berbicara tentang peran daripada Epafroditus. Siapa itu Epafroditus? Kita lihat ya di dalam Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan ke 30. Tertulis demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia,
supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi saudara, peran Epafroditus ini, Epafroditus itu juga salah satu rekan seperjuangan dari Paulus, saudara, selain Timotius. Perannya adalah, dia ini adalah utusan jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi itu mendukung pelayanan daripada Paulus, ya, dalam bentuk dana juga, dan Epafroditus itu sebagai utusannya untuk menyampaikan kepada Paulus. Epafroditus itu membantu Paulus dalam pelayanannya, dan dia menjadi penghubung antara jemaat Filipi dan juga Paulus. Paulus sangat menghargai Epafroditus dan menyebutnya sebagai saudara yang terkasih, rekan sekerja, dan teman seperjuangan. Epafroditus adalah contoh seorang pelayan yang setia dan berdedikasi dalam pelayanan Tuhan. Melalui firman pada pagi hari ini, saudara, kita diingatkan untuk kita memperhatikan orang-orang yang punya kontribusi besar dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa mengenal Kristus. Ya, siapakah orang yang telah berkorban demi pelayanan Injil dalam kehidupan Anda dan saat ini masih hidup? Saudara, kita itu tidak tahu jadwalnya kapan kita dipanggil kembali pulang ke rumah Bapa. Termasuk orang-orang yang selama ini menjadi rekan seperjuangan kita, orang-orang yang menjadi ayah atau anak rohani kita, yang punya kontribusi besar ya di dalam membangun kerajaan Allah. Kemarin kan kita sempat kaget ya, kita kehilangan rekan kerja ya dari tim production ya, Saudara Dwi ya, yang bersama-sama dengan kita melayani kita. Saya salut dengan istrinya, Jessica ya, juga melayani di sekolah minggu kan. Wah, luar biasa dia ya. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan dia. Bagaimana dia kuat ya dalam menghadapi kejadian yang ya tiba-tiba tidak terduga. Nah, saudara, tentunya dari setiap kita ini kan ada orang-orang yang punya kontribusi dalam kehidupan kita untuk mengenal Kristus. Ingatlah mereka dan perhatikanlah mereka. Ini pesan firman yang kita bisa tangkap di situ, saudara. Kan Paulus berkata pada jemaat Filipi, hormatilah orang-orang seperti ini. Ya, kontak mereka, perhatikan kehidupan mereka, dan juga doakan mereka. Ya, karena apa? Karena tentunya ya bukan bagaimana. Hari-hari ke depan sudah dikatakan akan ada masa-masa yang sukar, akan ada penganiayaan. Ya, sebelum kedatangan daripada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya kita dukung doa dalam mereka semua ini. Kita perhatikan kehidupan mereka. Saudara, kalau kita lihat ya, pada waktu Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem, kan sebagian orang berseru, Hosana, selamatkan kami ya Tuhan. Tapi beberapa hari kemudian perkataannya berubah. Salibkan dia. Loh, manusia bisa berubah, saudara ya. Lupa. Pertamanya minta selamatkan kami. Bisa berubah, salibkan dia. Kita bandingkan dengan Timotius dan Epafroditus. Berbeda, saudara. Jauh berbeda. Karena apa? Karena Timotius, Epafroditus, Paulus, dia betul-betul menjadikan Tuhan Yesus Kristus Raja yang bertahta penuh di dalam kehidupan dia. Dia hanya menyembah Sang Raja itu.
Harusnya kita yang masih ada berhala, yang melakukan pemberontakan. Kalau kita menyembah berhala, kita berontak pada Tuhan. Itu harusnya menerima hukuman. Tidak lepas daripada hukuman. Tapi yang luar biasanya, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penuh kasih setia, keadilan dan kebenaran. Dia harus adil, saudara. Ya, setiap dosa harus menerima hukuman. Tetapi kita punya raja yang luar biasa, penuh kasih setia. Dia rela untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Yang seharusnya kita ada di kayu salib itu. Atas dosa-dosa pemberontakan kita. Tapi karena kemurahan Tuhan. Dia mau menggantikan posisi kita. Itulah sebabnya saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Bersyukur kalau kita bisa memahami, mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh dengan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Yang rela mengosongkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, untuk menanggung segala dosa kita, untuk menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Saudara, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita mau belajar, meneladani, datang kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sehingga jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati.